kabarnya hari ini? Semoga adik-adik di rumah selalu dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur, kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah par online GKII Jemaat Tamalan Rea. Kita juga mengucap syukur ya adik-adik, kita sudah masuk dalam minggu keempat di bulan misi. Dan hari ini Hanovi memakai baju adat dari Kalimantan. Dan guru-guru lainnya juga nanti akan memakai baju adat ya. Nah, adik-adik yang di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Tentunya sudah siap ya. Nah, adik-adik, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Kita bersyukur kita boleh ada pada hari ini semua karena berkat, anugerah, dan penyertaan Tuhan. Satu pujian yang mengatakan, berkat ku terima. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan ya. Pujian ini sekali lagi ya. Karena Yesus sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Yesus sayang padaku, berkat ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Nah, adik-adik di rumah, kita mau berdoa. Semua adik-adik yang ada di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kasih, anugerah, bahkan penyertaan Tuhan dalam sepanjang langkah kehidupan kami, khususnya anak-anak PAR. Kami mengucap syukur, kami boleh bersama-sama kembali dalam ibadah PAR. Dan kami mau menyerahkan ibadah PAR hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati setiap anak-anak PAR dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati kedua orang tua yang mendampingi di rumah, dan juga berkati guru-guru PAR, terlebih lagi Engkau memberkati adik-adik PAR. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Nah, adik-adik, kita masih terus memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, ku istimewa.
lagi ya kita jadikan pujian ini. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku kan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa? Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Puji nama Tuhan. Dia lahir dalam hati kita dan Dia menjadikan kita istimewa. Nah, adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang akan kita jalankan di rumah masing-masing ya. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita mau siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan dijalankan di rumah kita masing-masing, kita nyanyikan satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 234, Hitung Berkat. Bila kau kandas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, dekat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan dari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan dari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita nyanyikan ayat yang kedua adik-adik. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Itulah berkatnya pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan dari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan dari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah adik-adik, kita mau berdoa, mengucap syukur untuk persembahan kita. Ayo semuanya yang ada di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di tengah-tengah ibadah par hari ini, kami anak-anak-Mu boleh memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang kami jalankan di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini sehingga boleh dipakai untuk memperluas kerajaan firman-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi.
Dan mari Tuhan, Engkau juga memberkati kedua orang tua yang menjadi saluran berkat dari Tuhan bagi anak-anak Par. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap dengar cerita? Tentunya sudah siap ya. Adik-adik semuanya duduk yang manis, jangan ada yang meninggalkan tempat ya selama cerita firman Tuhan berlangsung ya. Ya adik-adik, sebelum mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian yang mengatakan kasih, kasih, lemah lembut. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan, adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya adik-adik yang ada di rumah akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati, siapkan pikiran dan fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu adik-adik, kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong kami biarlah firman ini dapat tertanam baik dalam hati setiap adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, materi kita pada minggu ini yang terdapat dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-48 hingga pasalnya yang ke-50. Adik-adik, materi kita pada minggu ini adalah materi yang terakhir dari kitab Kejadian. Dan minggu depan kita akan kembali kita akan mulai belajar dari kitab Keluaran. Jadi adik-adik, materi kita hari ini yaitu materi terakhir dari kitab Kejadian, yaitu Kejadian pasalnya yang ke-48 hingga ayat pasalnya yang ke-50. Nah adik-adik, tema kita hari ini yaitu tentang akhir hidup
Yakub dan Yusuf. Kakak Ika ulangnya tema kita hari ini, akhir hidup Yakub dan Yusuf. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk di dalam beberapa poin penting pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan sebuah film. Ini dia filmnya, selamat menyaksikan. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Maka umur Yakub 147 tahun. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Katalah Israel kepada Yusuf, "Tak lama lagi aku akan mati, tapi Allah akan menyertai kamu." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu. Katanya, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, Datanglah berkumpul, berhimpunlah kamu, dengarlah kepada Israel, ayahmu. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, dan meninggallah ia. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya. Dan baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia. Sehingga iring-iringan itu sangat besar. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Lalu menangislah Yusuf. Yusuf berkata kepada mereka,
Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Nah, adik-adik, ada beberapa poin penting yang dapat kita pelajari dalam pelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, kita meneladani sikap Yakub. Apa adik-adik? Kita meneladani sikap Yakub. Nah, adik-adik yang ada di rumah, apa yang dapat kita teladani dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yakub? Yang dapat kita teladani yaitu memberkati orang-orang di sekitar kita. Nah, seperti dalam firman Tuhan ya berkata dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-14. Kita akan sama-sama baca ya adik-adik yang ada di rumah, yang sudah bisa membaca, yang sudah besar-besar. Mari buka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-14. Kita akan baca sama-sama ya adik-adik. 2, 3. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Nah adik-adik, firman Tuhan sangat jelas ya. Dalam pembacaan kita hari ini, kita harus mencontohi, meneladani seorang Yakub yang memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Adik-adik, sebelum Yakub meninggal, dia memberkati ke-12 anaknya. Dia memberkati ke-12 anaknya dengan berkat yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, berkat yang diucapkan oleh Yakub kepada anak-anaknya adalah berkat yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak Yakub. Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita terus memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun itu yang menganiaya kita, sesuai dengan firman Tuhan yang berkata dalam Roma ya, yang sudah kita baca tadi sama-sama. Kita harus memberkati setiap orang, siapapun itu yang menganiaya kita, mencaci maki kita, kita harus tetap memberkati mereka. Berkatilah dan jangan mengutuk. Nah adik-adik, poin yang kedua yang dapat kita pelajari dalam pelajaran kita hari ini yaitu setiap orang mendapat berkat yang berbeda dari Allah. Kakak Ika ulang ya. Setiap orang mendapat berkat yang berbeda dari Allah. Nah adik-adik, bukan berarti Allah pilih kasih ya, memberikan berkat yang berbeda-beda kepada setiap orang. Namun Allah mau menunjukkan kepeduliannya, dan Allah mau menunjukkan bahwa setiap orang itu sangat istimewa. Akhirnya Tuhan memberikan berkat yang berbeda-beda bagi setiap orang. Bukan berarti bahwa Tuhan memberkati orang lain dan bukan berarti bahwa Tuhan lebih sayang kepada dia. Enggak. Tuhan mau menunjukkan bahwa dia peduli kepada setiap orang. Tuhan mau menunjukkan bahwa setiap orang itu istimewa. Oleh karena itu Tuhan kasih berkat yang berbeda-beda sesuai kebutuhan orang tersebut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah adik-adik, mari di dalam kehidupan kita sebagai adik-adik sekolah minggu yang telah diberkati Tuhan, jangan iri ya kepada siapapun yang mendapat berkat. Mungkin ada yang mendapat berkat lebih atau kurang. Jangan iri ya, karena Tuhan memberikan berkat yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita. Tapi adik-adik, mari kita syukuri untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Apapun itu berkatnya, mari kita syukuri karena semua itu Tuhan berikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, poin yang ketiga yang dapat kita pelajari dalam cerita kita hari ini yaitu mengasihi harus ditunjukkan dengan perbuatan. Kakak Ika ulang ya. Mengasihi harus ditunjukkan dengan perbuatan. Nah adik-adik, kita dapat melihat dalam kisah Yusuf dan Yakub ya, di mana
Yusuf sangat mengasihi Yakub ayahnya. Bahkan saat masa tuanya Yakub, Yusuf tetap memperhatikan ayahnya. Bahkan waktu Yakub telah meninggal, Yusuf juga masih memberikan penghormatan terakhir kepada Yakub setelah ayahnya meninggal. Nah, adik-adik, kita juga dapat melihat bagaimana perbuatan Yusuf mengasihi saudara-saudaranya, di mana waktu Yakub ayahnya sudah meninggal, sempat saudara-saudara Yusuf berpikir bahwa Yusuf akan balas dendam, akan membalas semua kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan saudara-saudaranya kepada Yusuf. Namun, apa yang dipikirkan Yusuf? Yusuf malah mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf malah memberikan kepeduliannya kepada saudara-saudaranya sampai akhir hidup saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam pertama Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8, kita akan kembali baca sama-sama ya adik-adik yang ada di rumah. Yang sudah bisa buka Alkitab, silakan buka Alkitabnya, kita akan baca sama-sama. Yang masih kecil-kecil, nanti mama, papa, atau kakak yang bantu ya di rumah untuk membaca. Oke adik-adik, semuanya sudah dapat, kita akan sama-sama membacanya. Pertama Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama, kita mulai. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah adik-adik, mari di dalam kehidupan kita terus mengasihi. Begitu kita mengasihi Allah, mengasihi orang tua kita, mengasihi keluarga atau saudara kita, dan mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti apa adik-adik? Contohnya kita mengasihi Allah, kita harus rajin baca Alkitab, kita juga harus rajin berdoa, dan terlebih adik-adik yang ada di rumah harus tetap setia, harus tetap rajin sekolah minggu ya. Meskipun kita masih tetap sekolah minggu online, adik-adik yang ada di rumah harus tetap semangat, tetap setia mengikuti ibadah online ya, karena kita mengasihi Tuhan. Nah, kemudian contoh yang berikut yang dapat kita lakukan mengasihi orang tua, yaitu dengar-dengaran kepada orang tua, taat sama perintah orang tua, dan mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Meskipun orang mencaci kita, memfitnah kita, atau membenci kita, kita harus tetap mengasihi mereka, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Nah adik-adik, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat kakak Ika sampaikan saat ini. Biarlah firman ini dapat bertumbuh di dalam hati setiap adik-adik dan dapat menjadi dampak bagi semua orang. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, waktu yang Tuhan beri bagi kami boleh mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi ini dapat menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan adik-adik sekolah minggu. Engkau Tuhan terus memberkati adik-adik sekolah minggu dalam pendidikan mereka, pertumbuhan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Shalom anak-anak. Puji Tuhan, kita sudah sampai di minggu keempat bulan misi GKII. Dan masih dalam rangka bulan misi dan Hari Kemerdekaan Indonesia, kita bersyukur Tuhan sudah memberkati kita semua. Anak-anak, Tante Elmi mau ingatkan bahwa di minggu keempat bulan misi ini tema kita adalah gereja yang berdampak. Anak-anak tahu tidak, gereja sebenarnya apa ya? Gereja adalah orang-orang percaya, baik Tante Elmi maupun kalian semua dan orang tua kalian. Nah anak-anak, sesuai dengan tema, kita dapat pesan hari ini. Apa itu? Tuhan mau Tante Elmi dan kalian semua berdampak di mana saja. Bagaimana caranya? Kalian bisa berdampak di rumah dengan menjadi anak Tuhan yang baik.
Dan dengan melakukan setiap kehendak Tuhan, kalian taat kepada orang tua, rajin belajar, kalian berprestasi di sekolah meskipun masih belajar secara online, dan yang punya status sosial, medsos, kalian bisa berdampak lewat status kalian, lewat ungkapan-ungkapan kalian. Jadilah saksi lewat apa saja yang bisa kalian lakukan. Jadi, jaga kata-kata kalian, jaga hati kalian saat menulis status di media sosial supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Oke, anak-anak, kita bersyukur kita sudah ada di ujung ibadah. Waktunya semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah menolong ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesai. Kami bersyukur kami dapat memuji Tuhan, kami bisa memberi persembahan, kami juga dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih setiap guru-guru yang sudah melayani, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih untuk kami semua yang sudah mendengar, biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami semua dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi Kristus, berdampak dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih untuk setiap orang tua yang sudah mendampingi anak-anak. Tuhan terus memberkati di dalam pekerjaan, rumah tangga, dan pelayanan. Anak-anak pun Tuhan terus memberkati mereka di dalam pertumbuhan jasmani maupun rohani, dan Engkau cukupkan setiap yang mereka butuhkan. Untuk setiap guru, Tuhan terus memberkati mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami. Berkati setiap pemerintah kami, mulai dari pusat hingga daerah. Memberkati bangsa dan negara kami. Kami rindu pemulihan atas bangsa dan negara kami Tuhan. Sehingga badai dapat berlalu, Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati. Kami mau tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami, yang menjadi sumber berkat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Nah anak-anak, sampai bertemu minggu depan dalam ibadah par online. Tuhan Yesus memberkati.